Oke ya teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang cabai rawit saya yang berada di tengah-tengah kebun kemangi ini. Entah mengapa tanamannya begitu tiba-tiba tinggi dan subur seperti ini teman-teman. Tingginya nyaris tinggi pohon rawitnya dengan saya. Ini teman-teman ya, terlihat sekali di sini sangat subur sekali pertumbuhan cabai rawit ini yang berada di tengah kebun kemangi. Oke ya teman, kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Edi Rahmat. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Oke ya teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang merawat rawatan lanjutan tanaman budidaya kemangi. Ini adalah kebun kemangi yang setiap hari saya panen, dan ini adalah pada sesi perawatan tanaman baru atau kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi seperti ini cara membersihkan gulmanya teman-teman. Teman-teman cukup menggunakan alat sederhana seperti yang saya gunakan seperti ini. Ini kalau di tempat saya namanya adalah wangkil atau disebut dengan cangkul kecil atau apalah, terserah teman-teman, yang penting alatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin ada perbedaan nama atau sebutan untuk masing-masing daerah. Ini saya menggunakan alat seperti ini. Oke ya teman-teman, tanaman ini sedianya sudah pernah saya pruning atau pemangkasan awal sebelum panen ya teman. Jadi ini setelah ditanam di lahan seperti ini dan sudah membentuk cabang, teman-teman bisa lihat sendiri di sini pertumbuhannya sangat bagus, dan ini sudah pernah di pruning atau pemangkasan sekali seperti itu teman-teman ya. Oke ya, kita lanjutkan saja eksekusi pembersihan gulma pada tanaman kemangi baru kita ini seperti ini. Cukup mudah teman-teman, tapi jujur saja saya katakan cukup melelahkan karena tidak ada dirimu di sisiku. Seperti itu, semuanya ini aku ceritakan kepadamu agar tidak ada dusta di antara kita. Seperti ini teman-teman ya, luar biasa enak sekali teman-teman. Kita tinggal menggaruknya saja dengan alat tersebut ya, sisi demi sisi atau bagian bawah pada tanaman basil tersebut atau tanaman kemangi. Jadi tempat saya ini nyebutnya bukan basil teman, nyebutnya adalah kemangi yang sudah kita ketahui bersama. Sangat enak sekali, terlebih rasa khas limaunya yang luar biasa, terutama untuk lalapan dan khasiat-khasiat lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini adalah proses perawatan, dan pada sesi ini adalah membersihkan gulma atau tanaman-tanaman liar pengganggu, supaya tujuannya tanaman-tanaman kemangi kita itu bersih dari gulma. Jadi cukup sederhana, dan saya yakin pun teman-teman di sana sudah bisa ya teman-teman. Seperti ini, mohon maaf kamera agak bergoyang-goyang karena tidak ada yang megangin. Jadi dalam budidaya kemangi ini saya tidak menggunakan pestisida untuk rumput, saya tetap menggunakan secara manual, yaitu saya menggunakan cangkul kecil tersebut untuk membersihkan gulma. Karena saya tidak seberapa suka membasmi rumput itu menggunakan racun rumput ya teman-teman. Tentu saja kalau dilakukan secara terus-menerus, tanah yang tempat kita menjadi kurang subur. Dan seperti ini adalah setiap kita tanaman baru kita melakukan penyiangan terhadap gulma atau pembersihan terhadap gulma, yaitu secara manual seperti ini, walaupun terasa sangat-sangat lelah ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini kita cukup menggarukkannya saja. Nah seperti itu teman-teman. Oke ya, setelah selesai kita nanti tinggal mengeceknya ya teman-teman. Mengeceknya masihkah ada bagian-bagian yang tertinggal, kita bisa menyabutnya dengan menggunakan tangan, jadi tidak harus menggunakan cangkul seperti itu. Nah seperti ini teman-teman, ini kita cek apakah benar-benar sudah bersih, dan kita juga lihat cek pertumbuhan kemangi-kemangi tersebut sebenarnya seperti ini teman-teman. Kita cek bareng-bareng. Setiap hari atau setiap saat kita selalu pantau keadaannya teman-teman ya, bagaimanakah pertumbuhannya. Terlihat di sini dari daun-daun ini, daunnya sudah sangat lebar dibandingkan sebelumnya yang pernah saya upload, yaitu kemangi yang sudah lama dan sudah sering dipanen. Kita perhatikan bareng-bareng teman-teman, bagian bawah ini suka sering ada penyakitnya, apakah dia ada jamur ataupun
biasanya di sini ada jamur teman-teman ya, kalau kemangi tersebut tidak sehat ya. Jadi kalau ada jamur teman-teman cukup mencabutnya aja lalu ganti dengan tanaman baru aja teman-teman. Itu saran dari saya, daripada menggunakan pestisida yang berlebihan dan dikhawatirkan akan terkena ke yang lainnya. Jadi kalau saya itu kalau ada yang berjamur atau tiba-tiba layu langsung saya cabut dan saya ganti lagi dengan tanaman yang baru ya teman. Seperti ini teman-teman ya, ini harusnya sudah di pruning lagi ya, harus atau dipangkas lagi supaya bercabang. Jadi seperti ini teman-teman, daunnya sudah kokoh ini bagian seperti ini yang kita rencananya nanti kalau kita pengen memangkasnya atau mempruning dengan tujuannya supaya pertumbuhan tunas-tunas baru itu cepat tumbuh dan akhirnya kemangi ini akan menjadi lebat atau banyak cabangnya, yang mana cabang tersebut adalah menguntungkan untuk kita selaku petani teman-teman, seperti itu. Jadi pastikan ya teman-teman bagian bawahnya itu tidak ada gulma atau bersih dari gulma seperti ini teman-teman. Pertumbuhannya kalau menurut saya di sini cukup maksimal ini teman. Oh iya teman-teman, ini adalah sudah pernah di pruning teman-teman ya. Jadi untuk pruning teman-teman itu jangan sampai telat proses pruningnya atau pemangkasannya, karena kalau sampai telat dia nanti akan menjadi kutilang, artinya kurus, tinggi dan langsing dan tidak mengenakan. Tentu saja kita pun menjadi rugi karena batangnya hanya sedikit. Jadi untuk tanaman kemangi ini teman-teman harus rajin-rajin pruning atau pemangkasan, namun jangan asal pangkas ya teman. Kita lihat lagi, kita cek bersama-sama apakah sudah bersih dari gulma. Oke ya teman-teman, nampak sudah bersih ya, dan cukup menggunakan alat-alat sederhana teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi saya sangat suka sekali kalau tanaman tersebut bersih dari gulma atau rumput-rumput liar pengganggu. Nah seperti ini teman. Jadi untuk teman-teman yang di sana, kalaupun ada yang ingin berbudidaya tanaman kemangi ini, saya sarankan untuk selalu menjaga kebersihannya, terutama dari gulma pada lahan tersebut. Dan ini adalah di sebelahnya, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu sisinya saya tanamin pohon cabai teman-teman ya. Alhamdulillah sekali pertumbuhannya sangat-sangat bagus. Dan ini untuk pupuknya cabai ini adalah hanya saya andalkan dari sekam bakar dan pupuk organik ya teman-teman. Untuk pupuk tanaman kemangi saya tuh sama pupuknya dengan pupuk ini yang menjadikan rahasianya mengapa nih tanaman cabai di sela pohon kemangi saya ini bisa rimbun seperti ini teman-teman. Dan ini sangat-sangat menyenangkan hati saya. Oke ya teman-teman, nanti untuk sesi selanjutnya kita akan bahas lagi tumpang sari tanaman kemangi dengan cabai. Dari saya rasa cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila tidak berkenan di hati teman-teman. Sampai bertemu di kebun kemangi saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.